1 hektar luas lahan mineral di Muaro Jambi terbakar. Progres pengerjaan jalan tol Betung Tempino telah mencapai 4%. Ratusan ribu warga di Kabupaten Batanghari masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 6 Agustus 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karadi Utari. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 1 hektar lahan mineral di Muaro Jambi kembali terbakar. Hingga saat ini, tim Satgas Karhutla belum dapat memastikan pemilik lahan dan penyebab kebakaran. Kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi kembali terjadi. Kali ini, kebakaran terjadi di luas lahan mineral yang berada di Desa Bakung, Kecamatan Marosebo. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muaro Jambi, Muhammad Zuhdi mengatakan, luas lahan yang terbakar sekitar 1 hektar. Upaya pemadaman api dilakukan melalui jalur darat. Hingga saat ini tim Satgas Karhutla belum mendapatkan informasi yang pasti pemilik lahan dan penyebab kebakaran. 24 personel Satgas Karhutla dan 1 unit kendaraan pemadam kebakaran diturunkan untuk melakukan pemadaman api. Dalam proses pemadaman api, tim Satgas Karhutla kesulitan untuk mencari sumber air, sehingga pemadaman membutuhkan waktu yang lama. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan kini tengah dimaksimalkan pemerintah Kabupaten Batanghari. Selain Satgas gabungan, pemerintah juga melibatkan masyarakat peduli api yang berada di setiap kecamatan maupun desa. Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini terus berupaya memaksimalkan pencegahan Karhutla. Salah satunya selalu berkoordinasi dengan institusi Polri dan TNI. Sejauh ini Satgas Karhutla telah menetapkan klaster posko Karhutla di 8 kecamatan. Tidak hanya itu, peran serta masyarakat, kecamatan hingga desa sangat dibutuhkan dalam pencegahan Karhutla. Asisten 2 Setda Batanghari Muhammad Rifai mengatakan, selain petugas gabungan, pihaknya juga akan melibatkan masyarakat peduli api untuk membantu tugas dan aparat penegak hukum dan pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya membakar lahan serta sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran itu. Sesuai dengan instruksi, kemudian kita juga melapor kepada Bapak Bupati melalui Bapak Sekretaris Daerah bahwa ini unsurnya adalah pencegahan ini sangat penting. Insya Allah mudah-mudahan seizin dari Bapak Bupati melalui Pak Sekretaris Daerah nanti kita laporkan pertemuan ini, lanjutannya pasti ada untuk lebih dalam lagi tentang pelaksanaan dari kekuatan, peralatan dan lain sebagainya. Rifai juga menyampaikan pihaknya juga akan melakukan pengecekan hingga penyusunan jumlah kekuatan serta peralatan pemadam api untuk kesiapan meminimalisasi kasus Karhutla di Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, relawan peduli api ajak masyarakat untuk bergotong royong dalam penanganan Karhutla. Dengan bergotong royong, setiap orang terlibat dan akan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Gotong royong diperlukan dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam hal menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Karhutla merupakan kejadian api yang menyebar dengan cepat, terutama di lahan-lahan gambut. Adanya kebakaran hutan ini bisa menyebabkan pohon dan tumbuhan lain sebagai penyedia oksigen menjadi berkurang. Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki lahan bervegetasi gambut yang cukup luas di Provinsi Jambi.
Seorang relawan masyarakat peduli api paralegal Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Juanda mengatakan, perilaku gotong royong ini lahir dari dorongan kesadaran dan semangat untuk melakukan secara bersama-sama, terutama dalam penanganan karhutla. Dengan gotong royong, setiap orang yang terlibat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, gotong royong perlu terus dibangkitkan untuk merasa sama-sama bertanggung jawab agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas dan api bisa lebih mudah untuk dipadamkan. Selain memadamkan api, relawan juga kerap melakukan sosialisasi ke warga mengenai bahaya karhutla dan terus mengecek persediaan air di embung dan sumur bor. Kadang ya di lapangan kayak gitulah, namanya menghadapi api kan emosi banyaknya. Cuman karena kita sudah selalu kompak untuk kesadaran kita masing-masing kan, gimana caranya untuk mengatasi karhutla ini. Depannya kita tetap patroli rutin. Kita setiap di kawasan bertemu sama masyarakat, kita memberi saran untuk antisipasi jangan sampai buang puntung rokok sembarangan, membakar lahan sembarangan. Kita saling menjaga. Sebagai catatan, wilayah Desa Catur Rahayu ini kerap menjadi langganan bencana kebakaran hutan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan bergotong royong, ini diharapkan meminimalisasi terjadinya karhutla. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, pembangunan ruas jalan tol Betung Tempino terus berprogres positif. Meski belum dilakukan pekerjaan fisik, progres pekerjaan tol Betung Tempino telah mencapai 4%. Pembangunan ruas jalan tol Betung Tempino masih terus dilakukan, termasuk land clearing atau pembukaan lahan dan lain sebagainya. Meski belum dilakukan pekerjaan fisik, progres jalan tol Betung Tempino sudah mencapai 4%. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi, Ibnu Kurniawan mengatakan, progres pembangunan jalan tol di Seksi 3 atau di Provinsi Jambi berjalan baik. Pihaknya telah menyelesaikan pembangunan panjang untuk interchange 1 ruas jalan tol Betung Tempino. Tak hanya itu, pihaknya juga telah membangun box culvert di beberapa titik, serta membuat akses jalan baru yang menuju ke proyek. Sementara ini, belum ada kendala yang dapat menghambat pekerjaan tol Betung Tempino. Pembangunan jalan tol Bayung Lincir Seksi 3 yang ada di Provinsi Jambi ini progresnya bagus, baik, cenderung positif. Saat ini kita sudah menyelesaikan pancang untuk interchange 1, sudah melakukan land clearing hampir keseluruhan panjang penanganan, hampir sekitar 15 kilo kita sudah melakukan land clearing. Terus juga kita sudah melakukan penanganan box culvert di beberapa titik. Kita juga membuat jalan akses yang cukup panjang untuk menuju ke lokasi proyek. Ibnu Kurniawan menambahkan, untuk permasalahan lahan sekolah dan fasilitas umum yang belum diselesaikan, pihaknya telah menyerahkan ke pemerintah daerah untuk segera dibebaskan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat Muaro Sebapo, Muaro Jambi mendukung penuh progres pembangunan jalan tol Jambi Betung. Kehadiran proyek strategis nasional itu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal yang ada di Kecamatan Mestong. Pembangunan proyek strategis nasional yakni jalan tol Jambi Betung disambut baik oleh masyarakat Muaro Jambi, khususnya masyarakat di Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong. Kehadiran proyek jalan tol itu berdampak positif kepada masyarakat. Salah satunya, banyak masyarakat setempat yang diterima sebagai pekerja pembangunan jalan tol. Salah seorang pekerja, Amran, mengatakan, kehadiran proyek jalan tol sangat membantu dirinya bersama masyarakat setempat karena dapat bekerja di proyek tol dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Muaro Sebapo. Ya, alhamdulillah Pak, sejak ada ini pembangunan tol Jambi Palembang ini, masyarakat Muaro Sebapo sangat terbantu. Ya alhamdulillah, terutama kami bisa kerja di sini, rekan-rekan lain bisa kerja di sini. Alhamdulillah. Kedua juga bisa mengangkat perekonomian warga di sini. Ungkapan yang sama juga disampaikan anggota BPD Muaro Sebapo Widi. Widi mengatakan,
sekitar 40 warga Muaro Sebapo saat ini bekerja pada proyek strategis nasional pembangunan jalan tol. Warga Muaro Sebapo bekerja di semua bidang, mulai dari pengamanan hingga tukang pembangunan infrastruktur jalan. Macam-macam Pak, ini yang ada yang di safety, yang di lapangan, PK, macam-macam lah Pak, kami ya. Itulah Pak. Ya ada yang di bangunan Pak, kayaknya lengkap Pak, lengkap. Ada yang bapak ini elemen Pak ya? Ya, elemen. Masyarakat Muaro Sebapo sangat mendukung progres pembangunan jalan tol Jambi Betung itu. Masyarakat berharap pekerjaan jalan tol berjalan lancar dan aman sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seorang pemuda yang tenggelam di bekas galian tambang batubara di wilayah Kecamatan Tebo Ilir kemarin, Minggu pagi tadi 6 Agustus ditemukan petugas tim SAR, namun naas korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Reza Ramadhani Ginting, 25 tahun, korban tenggelam di bekas galian tambang batubara Sabtu kemarin, akhirnya ditemukan pada Minggu pagi tadi. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa lagi. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Bungo, BPBD Tebo, Polsek Tebo Ilir, dan dibantu masyarakat, langsung mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke puskesmas terdekat. Terkait dengan ini, berkat bahu-membahu kita semua, pagi ini sekitar jam 8 tadi ditemukan dan hasil pemeriksaan atau visum yang dilakukan di puskesmas itu tidak ada tanda-tanda kekerasan, berarti kesimpulannya semata-mata itu memang kejadian yang kecelakaan. Peristiwa korban tenggelam di bekas galian tambang batubara Brawa saat korban bersama 3 rekannya mandi di bekas galian tersebut. Namun naas saat mandi, korban yang diduga tidak bisa berenang tenggelam dan sempat meminta pertolongan. Teman korban yang mendengar teriakan tersebut langsung berusaha menyelamatkan korban, namun tidak berhasil menyelamatkan korban. Agar peristiwa serupa tidak terulang lagi, Kapolsek Tebo Ilir dan pihak kecamatan akan memasang spanduk peringatan di sekitar danau tempat bekas galian batubara tersebut. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berdasarkan yang diterbitkan Kementerian Sosial, terdapat 200.880 warga di Kabupaten Batanghari masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Jumlah itu masih akan dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah untuk menjamin akurasi data. Jumlah data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Batanghari masih tinggi. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Kementerian Sosial, dari 307.390 jiwa, terdapat 200.880 jiwa atau 69.003 kepala keluarga masuk DTKS. Namun, data itu masih akan dilakukan verifikasi oleh pemerintah Kabupaten Batanghari untuk memastikan tingkat akurasi DTKS. Kepala Bidang Perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Batanghari, Solihin, mengatakan, sesuai kriteria, penduduk yang masuk DTKS merupakan warga miskin, terlantar, terpencil, ketunaan sosial, dan sejenisnya. DTKS merupakan data yang diusulkan pemerintah desa langsung kepada pemerintah pusat sebagai tujuan untuk memudahkan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial. Jumlah DTKS kita sebanyak 200.880 jiwa. Kalau untuk keluarganya tadi 69.003 keluarga. Jadi sekitar 65% jumlah penduduk Batanghari itu sudah masuk dalam DTKS. Kita bisa penuhi. Tapi itu memang usulan itu memang dari desa atau kelurahan melalui musyawarah desa. Adapun jenis program yang selalu menjadi prioritas pemerintah dalam penyaluran bantuan ke dalam DTKS, yakni program Keluarga Harapan, bantuan pangan tunai maupun non-tunai, bantuan kesehatan, dan lain-lainnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya KPU Kabupaten Merangin melakukan sosialisasi pemilu tahun 2024 ke warga suku anak dalam. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Kabupaten Merangin melakukan sosialisasi ke warga suku anak dalam. Sosialisasi itu dilakukan agar komunitas adat terpencil ini dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024. Salah satu unsur sukses pemilu yakni tersalurnya hak pilih semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Seperti yang dilakukan KPU Kabupaten Merangin saat melaksanakan sosialisasi pemilu tahun 2024 kepada warga suku anak dalam SAD di Desa Pelakar Jaya, Kecamatan Pamenang. KPU Merangin memberikan sosialisasi mengenai jadwal pemilu pada 14 Februari 2024, tempat menyalurkan hak pilih dan pentingnya menggunakan hak pilih. Saat pemaparan materi, petugas KPU juga membagikan brosur tentang peserta pemilu dan informasi daerah pemilihan. Anggota KPU Merangin Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Zurhat Mijaya menjelaskan, sosialisasi ini sengaja dilakukan agar komunitas adat terpencil dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024. Harapan kita, suku-suku anak dalam bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak ada lagi suku-suku anak dalam tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan umum ke depan. Tentunya kita berharap seluruh elemen masyarakat, baik itu suku anak dalam dan elemennya, semua bisa menggunakan hak pilih. Ya, kita ini berharap-harap dan juga menunggu dengan orang-orang kita KPU yang untuk menyuruh memilih. Kita sangat berterima kasih karena kita sudah berharap untuk akan memilih Bapak Presiden kita. Dan kita tidak dapat menilai siapa yang mau kita pilih, itu kita harus menuju di dalam niat hati kita masing-masing. Warga SAD yang mengikuti sosialisasi ini tampak antusias. Terlebih KPU memberikan hadiah kepada warga SAD yang menjawab pertanyaan seputar pemilu. Berdasarkan data daftar pemilih tetap, suku anak dalam tersebar di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin. Di antaranya di Kecamatan Renah Pamenang, Pamenang Selatan, Tabir, Tabir Selatan, Bangko Barat, Pamenang, dan Nalo Tantan. Kelompok marginal ini berjumlah 493 orang, terdiri dari 270 laki-laki dan perempuan 223 pemilih. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, puluhan desa di Kabupaten Muaro Jambi bakal mengadakan pemilihan kades secara serentak pada 25 Oktober tahun 2023. 150 desa yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 33 desa diantaranya akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada 25 Oktober 2023. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Muaro Jambi, Asrizal, mengatakan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah mempersiapkan semua regulasi untuk pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2023. Pelaksanaan Pilkades ini diperkirakan ada 57.000 pemilih yang akan berpartisipasi dengan jumlah tempat pemungutan suara mencapai 132 TPS. Pelantikan akan dilaksanakan tanggal 15 Desember tahun 2023 karena habis masa jabatan. Pelaksanaan tanggal 25 Oktober, pelantikannya tetap habis masa jabatan tanggal 15 Desember 2023. 33 desa yang melaksanakan Pilkades tersebut tersebar di 10 kecamatan, yakni Kecamatan Jaluko, Sekernan, Kumpe, Kumpeh Ulu, Mestong, kemudian Kecamatan Sungai Bahar,
Bahar Selatan, Bahar Utara, Sungai Gelam, dan Kecamatan Taman Rajo. Untuk Pilkades tahun 2023 ini, pemerintah kabupaten membatasi jumlah calon, yakni hanya 5 calon. Apabila lebih dari 5 calon yang mendaftar, maka akan diseleksi oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, petani karet di Mestong Muaro Jambi mengeluhkan harga karet yang jauh merosot hingga Rp8.000 per kilogram. Para petani berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan harga karet di tingkat petani. Harga karet terus menurun hingga di harga Rp8.000 per kilogram. Merosotnya harga karet ini banyak dikeluhkan oleh para petani yang ada di Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Hingga di pertengahan tahun 2023, harga karet di tingkat petani selalu di bawah Rp10.000 per kilogram. Di tengah kondisi harga karet yang jauh menurun, tidak sepadan dengan harga kebutuhan pokok yang kini terus mengalami kenaikan. Penderitaan para petani karet tidak hanya sebatas di tengah musim kemarau yang melanda di Muaro Jambi, namun juga berdampak buruk terhadap produktivitas karet yang mengalami penurunan karena daun pohon karet yang gugur, sehingga menyebabkan hasil panen yang didapatkan jauh menurun. Selain itu, petani mengaku di setiap penimbangan getah karet selalu ada potongan timbangan. Dari berat karet 100 kg, potongan dapat mencapai 20 kg. Getah itu ya itulah naik sebentar, turun lagi gitu. Naik sebentar, turun lagi. Belum sampai 10 ke atas itu belum pernah. Lah mungkin lah puluhan tahun harga itu. Ya sebenarnya udah nggak cocok, nggak sesuai sama tenaga kita mencari itu. Ya harapan kita tuh ya paling tidaknya 15-an lah. Kalau Para petani karet berharap harga getah karet dapat menembus Rp15.000 per kilogram. Meski sejatinya tidak mencukupi kebutuhan hidup, namun para petani tetap menyadap karet demi memenuhi kebutuhan keluarga. Petani mengaku untuk menutupi kekurangan, mereka mencari tambahan penghasilan dengan bekerja serabutan selepas dari menyadap karet. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ekspor kelapa di Kabupaten Tanjab Tim ke luar negeri mulai ditingkatkan. Petani berharap selain kelapa akan ada komoditas lain yang akan diekspor. Untuk pertama kalinya, petani kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan ekspor kelapa ke luar negeri melalui jalur pelabuhan Nipah Panjang dengan tujuan Malaysia. Ekspor perdana ini membawa 200 ton muatan kelapa yang dikirim melalui naungan PT Pemula Jaya dengan menggunakan armada kapal Harapan Bersama tujuan Batu Pahat, Malaysia. Selama ini, kelapa dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikirim ke luar negeri, terlebih dahulu dikumpulkan di daerah Guntung Indragiri Hilir. Ekspor ini telah mulai dilakukan sejak awal Juli 2023 dan langsung direspon positif. Petani berharap akan ada sentra pelayanan dari Kementerian Keuangan untuk mempermudah ekspor. Tapi yang pasti Nipah Panjang sekarang sudah menjadi salah satu pelabuhan yang dapat melaksanakan kegiatan ekspor langsung ke luar negeri, yang sudah dibuktikan dengan pengiriman kapal 320 ton kelapa langsung ke Batu Pahat dengan pencatatan Nipah Panjang. Jadi kelapa di sana tidak dikenal orang lagi menjadi kelapa Provinsi Riau, jadinya kelapa Nipah Panjang. Kegiatan ini diharapkan dapat menularkan eksportir baru, karena dari sisi waktu lebih singkat yakni 31 jam. Kliva Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo Masuri lantik Rio atau Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Dusun Tua Lubuk Mengkuak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Bupati Merangin Masuri dan Forkompimda bergotong royong membersihkan eks-kantin Taman PKK. Lokasi ini akan dikembalikan sebagai ruang terbuka hijau.
Bupati Merangin Masuri bersama Forkompimda Merangin bergotong royong membersihkan eks-kantin Taman PKK di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 2 Pematang Kandis Bangko. Eks-kantin Taman PKK itu akan dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau RTH Taman Tugu Adipura Bangko. Bupati Masuri menjelaskan pengadaan RTH 30% di tengah kota menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat. Apalagi eks-kantin Taman PKK selama ini beralih fungsi menjadi tempat berjualannya sebagian besar PKL. Ini tidak sesuai dengan tujuan semula untuk ruang terbuka hijau. Kenyataan ini turut berdampak tidak disetujuinya peraturan daerah Merangin terkait tata ruang, sehingga berimbas pada sektor pembangunan. Selain itu, timbul kecemburuan sosial pedagang lain yang menyewa rumah toko. Sedangkan sebagian PKL menempati secara gratis tanpa ada kontribusi kepada pemerintah daerah. Hal ini pun turut mengurangi penilaian untuk mendapatkan penghargaan Adipura. Ya, Allah Tuhan, ini tidak ada. Kita sterilkan dari PKL dan kita kembalikan kepada fungsi semula, yaitu sebagai RTH Taman Hijau dan Taman Kota. Bupati Masuri minta masyarakat ikut mendukung program yang telah dicanangkan pemerintah pusat, yakni harus adanya ruang terbuka hijau, agar Kota Bangko dapat tertata dengan baik. Pada kegiatan itu, Bupati Masuri dan Kajari Merangin Triwidodo turut melakukan penanaman pohon sebagai tanda dikembalikannya kawasan eks-kantin Taman PKK ke fungsi awal, yakni ruang terbuka hijau. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Bungo Masuri melantik Rio atau Kades PAW Dusun Tuo Lubuk Mengkuang. Masuri minta Kades PAW mengoptimalkan dana desa untuk program yang bermanfaat. Bupati Bungo Masuri resmi melantik Marsuni sebagai Datuk Rio atau Kepala Desa Pengganti Antar Waktu PAW Dusun Tuo Lubuk Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang periode 2023-2026. Bupati Bungo Masuri mengatakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di desa, Datuk Rio harus menyukseskan program pemerintah di desa. Datuk Rio harus berinovasi dalam bekerja dan memberi pelayanan kepada masyarakat desa. Kepala desa juga harus mempunyai gebrakan perubahan dalam memajukan desa dan kesejahteraan masyarakat. Mas Yuri berpesan agar Datuk Rio PAW yang baru dilantik untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa. Siang hari ini kita melaksanakan pelantikan Datuk Rio Dusun Tuo Lubuk Mengkuang. Ini merupakan Rio pengganti antar waktu yang berhalangan tetap, jadi dipilih kembali karena waktunya masih sampai 2026, maka dipilih kembali Rio. Alhamdulillah tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan dan hari ini kita lakukan pelantikan. Kita sampaikan ucapan selamat kepada Datuk Rio yang baru dilantik, dan beliau juga wajah lama, jadi beliau pernah menjadi Datuk Rio, jadi rasanya dengan mudah lah beliau untuk meneruskan estafet kepemimpinan Rio ini sampai 2026. Mudah-mudahan Datuk Rio bisa bekerja dengan baik, kemudian bisa memajukan Dusun Tuo Lubuk Mengkuang. Pada prosesi pelantikan itu juga turut dilakukan pemberian gelar adat yang ditandai dengan penyerahan kepala kerbau kepada Bupati Bungo secara adat, serta pembacaan sumpah jabatan bagi Datuk Rio yang sudah dilantik. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. 603 siswa Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah mengikuti kompetisi Sains Madrasah KSM tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. KSM ini, saudara, diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang sains. MAN 2 dan MTS Negeri 2 Kota Jambi kembali ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kompetisi Sains Madrasah KSM tingkat Provinsi Jambi tahun 2023.
Antusias peserta yang mengikuti KSM cukup tinggi, mencapai 603 peserta. Terdiri dari 121 siswa Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah yang ditanggung Kanwil, dan 482 ditanggung masing-masing Kemenak Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Mata pelajaran yang dipertandingkan masing-masing tingkatan berbeda. Madrasah Aliyah mempertandingkan pelajaran matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi, dan geografi. Madrasah Sanawiyah mempertandingkan mata pelajaran matematika, IPA dan IPS. Sementara Madrasah Ibtidaiyah hanya matematika dan IPA. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Abdullah Saman mengatakan, KSM menjadi ajang kompetisi yang berbeda dengan kompetisi sejenis lainnya. KSM mengintegrasikan unsur sains dengan konteks nilai-nilai Islam dalam soal yang dikerjakan peserta. Tentu harapan kami KSM ini bisa membawa atau membangkitkan semangat-semangat anak-anak Madrasah untuk lebih berprestasi, karena itu memang hak beliau untuk meraih prestasi yang terbaiknya. Ya salah satunya dalam bentuk lomba, yang mudah-mudahan ini bisa memacu kreativitas beliau sehingga beliau bisa menjadi siswa yang terbaik, baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kalau bisa di tingkat nasional. Ini harapan kita semua. Tentu ini tidak lepas semuanya dukungan dari semua guru, kepala madrasah dan kemenak, termasuk Kanwil Jambi melalui Kabid milik madrasah Pak Dedi Rahmasari. Kepala Sekolah Mandua Kota Jambi, Ambok Pera Afrizal, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi yang kembali menunjuk Mandua menjadi tuan rumah KSM tahun 2023. Pada tahun ini Mandua Kota Jambi mengutus 6 peserta yang mengikuti kompetisi. Kelengkapan yang ada di Mandua Kota Jambi mulai dari IT dengan sarana alhamdulillah sangat luar biasa, sehingga kita selalu siap untuk menjadi tuan rumah. Dan hari ini dilaksanakan KSM tingkat provinsi dan pertama kali juga dilaksanakan bazar. Harapan kita ini semuanya bisa berkelanjutan sehingga tingkat untuk melaksanakan KSM juga bazar, bahkan bazar memang tingkat nasional juga dilaksanakan sehingga bisa mengikuti pada event-event berikutnya, terutama di Kendari akan datang. Kalau Mam sendiri ngirim berapa orang untuk KSM? Alhamdulillah kita ada 6 peserta ya. Nah, ada 6 sangat luar biasa tahun ini. Kita mengirim peserta untuk tingkat provinsi. Harapan kita bisa semuanya bisa mengikuti sehingga bisa ke tingkat nasional. Nantinya, juara 1 per bidang studi berhak mengikuti kompetisi sains madrasah tingkat nasional tahun 2023. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, objek wisata pemandian Air Bahung Basilo di Kota Sungai Penuh ramai dikunjungi wisatawan pada libur akhir pekan. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, libur akhir pekan objek wisata Air Bahung Basilo di Kota Sungai Penuh ramai dikunjungi wisatawan. Selain mudah dijangkau dan murah, tempat wisata pemandian sungai ini cukup menarik bagi pencinta wisata alam karena menawari sensasi mandi di sungai dengan air yang jernih dan dikelilingi alam yang hijau. Setiap libur akhir pekan dan libur panjang, objek wisata pemandian Air Bahung Basilo yang berlokasi di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh, selalu ramai dikunjungi wisatawan. Indahnya pesona alam didukung sejuknya udara di lokasi, membuat pengunjung betah untuk bermain air yang jernih serta menyegarkan. Lantaran airnya bersumber langsung dari gunung. Lokasi pemandian alam yang berada di daerah perbukitan dengan dikelilingi kebun kopi ini. Objek wisata ini berjarak 35 km dari pusat kota Sungai Penuh dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Untuk bisa menikmati segarnya wisata alam Bahung Basilo tidak mahal, hanya cukup membayar Rp10.000 per orang.
tempat ini karena tidak kurangnya sinyal, jadi tempat ini cocok untuk kita menikmati saja tanpa bermain HP, untuk hiburan, untuk healing, daripada kita melihat HP terus, main gadget, lihat berita-berita yang nggak penting di sana. Lebih baik kita melihat alam yang indah ini, pemandangan yang telah Tuhan kasih ke kita semua. Bagus tempatnya, sangat menarik untuk keluarga kita kumpul-kumpul di sini. Wisatanya dingin, makan di sini, buat berenang, buat anak-anak, sangat cocok di sini. Wisata alam pemandian air Bahung Basilo terletak di kaki Gunung Raya Kerinci. Suasana sejuk dan udara pegunungan melengkapi segarnya mandi di lokasi ini. Tempat wisata Bahung Basilo ini konsepnya itu diambil emang dari alam, di mana di sini itu ada berbagai pondok yang didirikan, dan juga di sini untuk pemandiannya sendiri itu juga pemandian yang alami dari alam. Dengan keindahan dan kesejukan yang ditawarkan, tidak heran tempat ini masuk nominasi terbaik tempat wisata dengan kategori destinasi wisata baru pada ajang Anugerah Pesona Indonesia 2023. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh pengembangan wisata budaya dan kreatif di tingkat pedesaan. Ini sebagai upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat sadar wisata. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mendukung penuh pengembangan wisata budaya dan kreatif sampai ke tingkat pedesaan. Ini salah satu upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat sadar wisata di setiap daerah. Sadar wisata itu tidak hanya untuk berwisata, akan tetapi juga menciptakan tempat-tempat wisata di pedesaan. Tidak hanya kekayaan alamnya yang bisa dijual, melainkan kultur dan budaya masyarakat setempat yang dapat menarik pengunjung. Dengan demikian, akan menjadikan destinasi wisata yang unik di Provinsi Jambi. Selain berwisata, destinasi wisata pedesaan juga sebagai sarana edukasi bagi pengunjung. Terkait hal ini, Disbud Par Provinsi Jambi tengah melakukan pembinaan kepada masyarakat agar dapat mengembangkan wisata di desa, sehingga ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Baik keindahan alamnya maupun industri-industri kreatifnya, misalnya ada pengrajin dan segala macam itu atau UMKM-UMKM-nya. Nah ini kita coba berikan pelatihan kepada masyarakat desa, kita coba melakukan bimbingan kepada masyarakat desa untuk meramunya menjadi suatu yang unik di desa tersebut, kemudian baru kita inikan menjadi desa wisata ataupun kampung wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi juga akan menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI dan instansi terkait untuk pengembangan dan promosi wisata pedesaan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memeriahkan HUT ke-61 LPP TVRI Stasiun Jambi bersama Kadin Provinsi Jambi menggelar berbagai kegiatan di halaman TVRI Jambi. Salah satunya senam bersama. Berbagai kegiatan dan perlombaan digelar Kamar Gadang Indonesia Kadin Provinsi Jambi bersama para pelaku UMKM Jambi di halaman TVRI Stasiun Jambi. Kegiatan bertajuk Gebiar UMKM Jambi ini digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-61 LPP TVRI pada tanggal 24 Agustus tahun 2023. Minggu pagi tadi senam bersama diikuti warga sekitar dan beberapa sanggar senam di Kota Jambi. Panitia Pelaksana UMKM Berkah Emak-Emak, Ani mengatakan, senam bersama dilakukan untuk mengajak para UMKM dapat menjaga pola hidup sehat. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan tali silaturahmi antar UMKM di Provinsi Jambi. Ani juga berharap di usia ke-61 LPP TVRI semakin maju dengan berbagai program acara yang dapat mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. Kami dari Gebiar UMKM penyelenggara bazar hari ini dari UMKM BMM dan Kadin di pelataran halaman TVRI. Kami acara hari ini meliputi senam pagi dari beberapa sanggar senam di Jambi. Bazar-bazar kami ke depannya itu lebih ramai yang UMKM yang mengikuti dan lebih ramai yang menghadiri, dan semoga
kami semua masih terus bisa menjalani bazar-bazar berikutnya. Harapan kami untuk TPRI programnya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi program-program untuk UMKM. Kami mengucapkan selamat ulang tahun TPRI yang ke-61. Setelah senam bersama, pihak panitia juga menyediakan door prize bagi para peserta. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 25.000 lansia mengikuti senam lansia yang digelar di perumahan Villa Sentosa Indah RT 29, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah. Senam ini tak hanya diikuti secara langsung oleh para peserta di lokasi kegiatan, namun juga melalui virtual. Beginilah senam ceria yang diikuti oleh 25.000 lansia. Senam yang digelar di perumahan Villa Sentosa RT 29, Kelurahan Bakung Jaya itu digelar secara serentak di 110 titik di 38 provinsi. Senam ceria yang digelar pada Minggu pagi itu diikuti antusias oleh para lansia, baik di lokasi kegiatan maupun yang mengikuti melalui sambungan virtual. Untuk membuat lansia ceria tidak perlu biaya mahal, cukup dengan mengajak mereka senam bersama. Senam bersama yang diinisiasi Rumah Zakat ini tak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh lansia, namun juga mengajak para lansia untuk mencegah stroke. Senam ini akan membantu tubuh lansia dan pralansia agar tetap bugar dan sehat, karena melatih tulang agar tetap kuat, mendorong jantung bekerja optimal, dan membantu menghilangkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Senam lansia ini memang program yang sudah kita canangkan sejak dahulu kala, namun pada kegiatan kali ini kita senam bersama dan tingkat nasional sebanyak 2.500 orang lansia, dan ini di kampung kami, di daerah kami, di Kelurahan Bakung Jaya, tepatnya di RT 29, bahwasanya kami lansia melaksanakan senam ini, alhamdulillah memang rutin di sini. Dan inilah tujuan kita untuk memberikan kebugaran pada para lansia-lansia yang ada di Kelurahan Bakung Jaya ini. Harapan ke depan adalah yang pertama kita harus memelihara kebersamaan, kegotong royongan, dan tentunya kita membuatkan program-program ke depan untuk senam lansia ini berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga terbentuklah jiwa raga para lansia yang kita memang harapkan adalah di masa-masa lansianya dalam keadaan sehat walafiat dan bugar. Duta Lansia Kota Jambi, Munte, mengatakan senam ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian Duta Lansia Kota Jambi terhadap para lansia. Senam lansia yang digelar secara nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan tubuh lansia. Senam lansia ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Duta Lansia Kota Jambi untuk menjaga kesehatan gizi lansia dan pemberdayaan lansia produktif. Tujuannya adalah ini adalah senam lansia serentak yang akan dilaksanakan di 110 titik secara nasional dengan 38 provinsi, dengan harapannya untuk merebut pemecahan muri. Program yang kita yang pertama adalah gizi, kesehatannya, dan pemberdayaannya, mulai dari pemberdayaan lansia produktif, bagaimana kita memproduktifkan daripada lansia itu sendiri. Pada senam ceria itu, turut dilakukan pengundian hadiah kepada para peserta. Al-Adli, Januar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.